Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurani Savitri dengan NIM K0212111035, kelompok 4, dari program studi ilmu gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin, angkatan 2021. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme uji ninhidrin. Uji ninhidrin dapat digunakan untuk menentukan asam amino secara kuantitatif, di mana uji ninhidrin ini tidak hanya menunjukkan ada atau tidaknya senyawa asam amino, namun juga menunjukkan berapa persen kandungan asam amino dalam suatu bahan. Pengenalan uji. Uji ninhidrin adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui dan menentukan apakah ada asam amino bebas dalam suatu bahan. Secara teori, hasil positif ninhidrin adalah berwarna biru, ungu, dan kuning bergantung dari jenis asam amino penyusunnya. Selanjutnya tujuan uji, yaitu untuk melihat atau membuktikan adanya keberadaan senyawa asam amino bebas dalam protein. Adapun prinsip uji yaitu semua asam amino bebas akan bereaksi dengan ninhidrin, kemudian membentuk aldehida dengan satu atom C lebih rendah dan melepaskan NH3 dan CO2-nya. Setelah itu akan terbentuk senyawa kompleks berwarna biru, akan tetapi prolin dan hidroksiprolin akan menghasilkan senyawa yang berwarna kuning, yang diduga diakibatkan oleh dua molekul ninhidrin yang juga bereaksi dengan NH3 setelah asam amino tersebut dioksidasi. Nah, prinsip dari pengujian ninhidrin yaitu untuk bisa melihat perubahan warna yang terjadi akibat reaksi dari ninhidrin dengan asam amino bebas yang awalnya berwarna kuning menjadi warna ungu, di mana semakin pekat warna ungu yang didapatkan atau dihasilkan bahwa semakin banyak asam amino bebas yang terurai selama proses pengujian. Selanjutnya alat dan bahan. Adapun alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama pemanas atau penangas air. Pemanasan dilakukan sekitar 5 menit dan penangas air pada uji ninhidrin ini digunakan untuk menghasilkan suhu yang panas. Kedua yaitu pengatur waktu. Nah, dibutuhkan waktu sekitar 5 menit. Pada uji ninhidrin ini, pengatur waktu digunakan sebagai alat bantu dalam mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan cairan dalam proses pemanasannya. Selanjutnya, yang ketiga ada pipet ukur atau pipet tetes, dibutuhkan sebanyak 4 atau 5 buah. Nah, pipet ukur atau pipet tetes ini memiliki fungsi yaitu untuk memindahkan cairan ninhidrin dari wadahnya ke dalam tabung reaksi dan juga untuk mengukur banyaknya cairan ninhidrin yang dibutuhkan. Yang keempat itu ada tabung reaksi, dibutuhkan sebanyak 4 buah. Tabung reaksi berfungsi sebagai tempat untuk mereaksikan dua larutan atau bahan kimia atau lebih. Nah, selanjutnya untuk bahan yang pertama albumin 2% sekitar 4 mili. Albumin merupakan protein yang dapat larut air yang mengandung 4,5 gram per dl dalam plasma dan mendominasi sekitar 60%. Albumin ini mengandung belerang tetapi miskin akan residu asam amino glisin. Selanjutnya bahan yang kedua yaitu gelatin 2% sekitar 4 mili, di mana gelatin adalah suatu protein yang unik, jernih, dan juga menyediakan banyak asam amino penting. Dapat meleleh pada suhu tubuh sehingga gelatin dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan baik pangan ataupun non-pangan. Ada kasein 0,5%, dibutuhkan sekitar 4 mili. Kasein merupakan protein lengkap yang mengandung semua asam amino esensial untuk mendukung kinerja tubuh. Selanjutnya pepton 0,5%, dibutuhkan sekitar 4 mili. Pepton merupakan salah satu contoh dari protein derivat. Pepton dapat larut dalam air dan tidak menggumpal apabila dipanaskan. Bahan yang kelima yaitu ninhidrin 0,1%, dibutuhkan sekitar 10 tetes. Ninhidrin adalah suatu reaksi analitik yang dipakai untuk mendeteksi alfa asam amino yang terdapat di dalam hidrolisa protein. Nah, selanjutnya yaitu ada prosedur uji. Nah, yang pertama sediakan 4 tabung reaksi yang bersih, kemudian masing-masing diisi dengan larutan albumin, kasein, gelatin, dan juga pepton sebanyak 4 mili. Yang kedua, tambahkan 10 tetes pereaksi ninhidrin pada setiap tabungnya. Yang ketiga, letakkan pada penangas air mendidih selama 5 menit. Dan yang keempat, amati perubahan warna yang terjadi. Hasil uji, albumin 2% hasil pengamatan positif, perubahan warna yang terjadi biru ungu, gelatin 2% hasil positif, perubahan warna biru ungu, kasein 0,5%
hasil negatif perubahan warna warna kuning, pepton 0,5%, hasil negatif perubahan warna warna kuning. Interpretasi hasil. Nah, gambar yang berwarna ungu merupakan gambar hasil uji ninhidrin positif, yang berarti terdapat asam amino bebas. Selanjutnya, gambar yang berwarna kuning merupakan gambar hasil uji ninhidrin negatif, yang berarti tidak terdapat asam amino bebas di dalamnya. Hasil yang nantinya didapatkan dalam uji ninhidrin ini adalah pada proses pemanasan saat pengoksidasi ninhidrin dengan asam amino akan terbentuk senyawa warna biru ungu, terkhusus dalam asam amino prolin dan hidroksiprolin akan terbentuk warna kuning. Adapun albumin dan gelatin akan membentuk warna ungu karena dapat bereaksi dengan ninhidrin. Senyawa ninhidrin ini yang bersifat oksidasi tinggi dapat menyebabkan terjadinya reaksi dekarboksilasi oksidatif terhadap asam amino menghasilkan hidrindantin, CO2, NH3 dan aldehid. Bergabungnya senyawa NH3, hidrindantin, dan ninhidrin inilah yang nantinya memberikan warna biru ungu pada larutan. Pada kasein dan pepton sendiri, apabila direaksikan dengan ninhidrin, maka tidak menghasilkan warna ungu, melainkan hasilnya akan berwarna kuning, yang berarti bahwa uji tersebut memiliki hasil negatif. Berarti, pada kasein dan pepton terdapat prolin dan juga hidroksiprolin. Asam amino prolin gugus aminanya tidak bebas seperti gugus amino lainnya, dikarenakan strukturnya melingkar dengan atom C yang lain sehingga terbentuklah struktur aromatik, dan hal inilah yang membuat tidak terbentuknya warna biru ungu pada uji ini. Untuk kesimpulannya, berdasarkan uji yang telah dilakukan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa larutan albumin dan gelatin memiliki hasil positif, yang ditandai dengan terbentuknya warna biru ungu yang berarti terdapat asam amino bebas. Sedangkan pada kasein dan pepton memiliki hasil negatif, karena yang terbentuk yaitu warna kuning, yang artinya bahwa pada kasein dan pepton lebih dominan mengandung asam amino prolin dan hidroksiprolin, yang berarti bahwa apabila hasilnya negatif, maka akan terbentuk senyawa berwarna kuning.